Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas, inilah podcast Kilas Sempeni TV. Podcastnya santri siaga jiwa raga. Selamat siang pemirsa, saya Bayu Hartendi sebagai host pada podcast kali ini. Alhamdulillah, pada podcast kita kali ini telah hadir alumni dari Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas yang telah menjadi salah seorang wakil rakyat dan sekarang menduduki kursi anggota DPRD Kota Bukit Tinggi serta sebagai Ketua DPC P3 Kota Bukit Tinggi. Beliau adalah Bapak Dedi Fatria SHMH. Mari sama-sama kita sapa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir di podcast Kilas Sempeni TV ini, Bang. Terima kasih banyak. Sungguh sangat menjadi penghargaan bagi SMP Nurul Ikhlas yang bisa mengundang Abang di podcast kita kali ini. Ngomong-ngomong, pada podcast kita kali ini kita mau membahas mengenai perjalanan Abang menjadi seorang santri, lalu bisa menjadi tokoh politik yang merupakan salah satu profesi yang digemari oleh orang-orang. Nah, saya ingin tahu nih, Bang, Abang seorang santri yang kini terjun ke dunia politik, lalu sebenarnya cita-cita Abang dari kecil itu apa tuh? Cita-cita barangkali mengalir seperti air mengalir ya. Berjalan seperti air mengalir, dan memang ternyata situasi itu membawa sampai ke situasi itu. Ikut bergerak di dunia politik, dan sebenarnya itu memang sudah terbawa arus saja dan tidak pernah dicita-citakan, tidak pernah dikonsep dari awal. Namun perjalanan hiduplah sampai membuat terjun di dunia politik itu. Oke. Lalu ini, Bang, pemirsa barangkali ingin tahu bagaimana perjalanan pendidikan Abang hingga bisa menjadi salah seorang magister hukum. Bisa cerita gitu, Bang? Jadi dulu setelah di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, kami melanjutkan pendidikan sampai ke Diman 1 Gulai Bancah Bukit Tinggi untuk tingkat LSTA-nya. Kemudian kuliah di Fakultas Hukum di Yogyakarta, dan sejak kuliah di Fakultas Hukum S1 itu sudah sangat ingin untuk sampai di jenjang studi S2. Namun karena kegiatan yang masih banyak, masih merintis usaha dan lain-lain, alhamdulillah waktu kami sudah di DPRD periode pertama di 2014-2019, 2017 itu sudah ada niat untuk melanjutkan ke S2, dan baru masuk di Pascasarjana Hukum UNAN itu 2018. Jadi kemudian baru masuk di sana, dan alhamdulillah baru kemarin setelah 2,5 tahun tamat kuliah, dan mudah-mudahan masih bisa dikembangkan lagi karena memang mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Ya benar. Dan kami sangat merasakan begitu banyak manfaat ketika memang sudah selesai di Pascasarjana ini, dan sudut pandangnya semakin lebih makro daripada sebelumnya. Itu barangkali. Oke, Bang. Lalu ketika S1-nya di Jogja, di universitas apa tuh, Bang? Kami pertama kuliah itu dulu di Fakultas Ekonomi UII, Diploma 3. Karena waktu itu mau masuk S1 Hukum UII itu nggak lulus. Jadi memang karena ada persoalan teknis di saat mau ujian UII itu kan, itu ujian gelombang terakhir, dan memang ada persoalan teknis, akhirnya waktu ujian itu hanya bisa tidak lebih dari 30 menit. Jadi memang ada terlambat, ada ketinggalan kartu ujian. Jadi harus pulang dulu ke kos, balik lagi untuk ujian, ternyata waktu cuma tinggal 30 menit, dan akhirnya memang tidak lulus. Waktu itu UII itu akreditasi A pembina untuk fakultas hukumnya. Nah, tapi tetap masih ingin kuliah di UII, dan akhirnya dipaksakan kuliah di Fakultas D3 Ekonomi. Nah, setelah 1 semester dijalani, sudah mulai tidak nyaman karena memang basic kita tidak ada di sana. Karena memang identik santri itu memang lebih kepada tidak hitung-hitungan. Betul.
Akhirnya memang setahun berjalan, 2 semester berjalan, kami alhamdulillah waktu itu adalah barangkali keputusan yang cukup kuat saya ambil, memberanikan diri untuk pindah dari Fakultas Ekonomi UI itu, dan setelah dihubungi orang tua, beliau komplain, baru saja masuk Fakultas Ekonomi mau pindah ke Fakultas Hukum kan nggak mungkin, sebab waktu itu biaya masuk cukup mahal. Akhirnya dengan keputusan sendiri, nekat saja ambil di Fakultas Hukum Jana Badra. Waktu itu yang dicari adalah kampus yang biayanya murah. Jadi memang, dan tapi alhamdulillah Jana Badra adalah fakultas hukum cukup tua, cukup sangat tua di Yogyakarta, dan banyak melahirkan advokat-advokat yang senior. Dan akhirnya kami menamatkan kuliah itu di Jana Badra lebih kurang 4,5 tahun. Nah, di Jana Badra itulah mungkin pengalaman advokasi hukumnya banyak. Kebetulan waktu semester 4 masuk di LBH. Nah, lebih sempurna dia di LBH itu, dan banyak pengalaman yang didapatkan, khususnya mengurusi masyarakat. Itu mungkin basicnya sampai hari ini. Oke, Bang. Lalu berapa lama proses Abang bisa mengenal politik dan bertekad masuk di dunia politik ini, Bang? Kalau sebenarnya saya itu tidak politisi murni ya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin waktu kuliah ikut di LBH lebih kurang 2 tahun, itu mendampingi, mengadvokasi para marginal kota yang ada di kota Jogja hari itu, seperti pedagang kaki lima, PKL, SPG dan lain-lain. Dan di sana kami diajarkan bagaimana menjadi volunteer yang baik, bagaimana bisa membantu masyarakat miskin, mendampingi, mengadvokasi persoalan-persoalan hukum. Dan alhamdulillah 2 tahun berjalan, kami terakhir itu koordinator marginal kota, koordinator miskin kota, dan hari itu menjadi ketua forum paguyuban pedagang kaki lima di Yogyakarta. Hari itu ada 16 paguyuban kaki lima. Nah, itulah modal dasar berangkat, dan kemudian setelah itu menjadi ketua mahasiswa Minang di Yogyakarta. Jadi setelah selesai di LBH, diangkat menjadi ketua mahasiswa Minang, mengurusi mahasiswa Minang yang ada di Jogja secara keorganisasian. Hari itu ada 5 asrama Minang di Jogja. Ada asrama Merapi Senggalang, Gundukanduang, itu milik provinsi. Ada asrama Gunung Merah, punya orang Suli Air. Ada asrama Bodo Ampu, punya orang Bodo Ampu. Ada asrama Tanjung Raya, punya orang Meninjau, Tanjung Raya. Kemudian ada banyak organisasi kemahasiswaan yang berbasiskan lokal kedaerahan seperti Gunung Limo, ada Impas Pasaman, ada organisasi kampus, ada Formaram di Muhammadiyah, ada Forsim di Jana Badra, ada Forkomi di UGM, ada Imami di AIN. Nah, jadi dari sekian banyak organisasi itu diwadahi oleh Ikatan Generasi Muda Minang Yogyakarta yang dinamai dengan Beringin Mudo dulunya, di zaman-zaman Orde Baru. Kebetulan kami ketua umumnya dari 2003-2004. Nah, jadi setelah dari LBH pindah ke mengurusi teman-teman Minang. Alhamdulillah banyak kegiatan juga yang kami lakukan waktu itu di Jogja, dan akhirnya tamat kuliah itu 2005. Nah, pulang kampung, diharuskan pulang kampung waktu itu. Sebenarnya memang tidak ada keinginan untuk pulang kampung, tapi di Ranggai ada filosofinya. Jangan sampai tapaga krembe condong. Artinya adalah jangan sampai buahnya dewa, batangnya dewa, buahnya diurang. Jadi hari itu bersepakat dengan orang tua harus pulang kampung dulu. Pulang kampung, nikah, bekerja dan nikah, punya istri. Kalau mau merantau lagi gitu. Nah, itu hari itu kesepakatannya. Tapi ketika pulang kampung, mau pulang kampung itu memang sudah banyak yang dipersiapkan. Ada salah satu teman, 2 orang teman mengajak untuk buka sekolah autis. Nah, itu dasar ingin apa yang mau dikerjakan di Bukit Tinggi, ya ini mau bikin sekolah. Alhamdulillah sampai hari ini sekolah itu berjalan. Di mana tuh, Bang? Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Inspirasinya dari Nurul Ikhlas. Namanya Al Ikhlas gitu. Al Ikhlas. SLB Autis Al Ikhlas.
kebetulan kami hari ini ketua yayasan, ada lebih kurang 100 siswa, 80 sampai 100. Sebab kalau anak autis itu dia nggak bisa permanen seperti sekolah biasa. Sebab dia paketnya itu kadang dia tuh masuk 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, 4 kali seminggu itu relatif ada aturan-aturannya. Dan ada siswa sekitar 80 sampai 100 hari ini dan 20 orang guru. Dan mayoritas kami mengurusi anak autis. Nah, itu kemudian itu dari menyewa satu buah rumah. Alhamdulillah hari ini sudah berkembang dan 2011 itu sudah bisa membangun sendiri sekolahnya, dan itulah kegiatan pertama ketika pulang kampung dari Jogja itu 2000. Jadi 2005 itu sudah buat lembaga sebelum wisuda. Sebelum wisuda tuh, Bang? Sebelum wisuda. Jadi setelah skripsi selesai, pulang kampung untuk menjelang wisuda beberapa bulan ke depan, mempersiapkan itu, dan kebetulan jualan alat tulis. Inspirasinya juga dari Jogja, juga dulu ada toko merah di Jogja. Ingin punya toko seperti itu gitu. Terakhir kami di Nurul Ikhlas ini jadi kiftir. Ke bagian kantin. Kelas 3 sudah jadi pengurus PPM dulu di sini. Jadi alhamdulillah. Kemudian pulang kampung dan kemudian terseret ke beberapa organisasi sosial, alhamdulillah. Kemudian salah seorang dari senior kami di organisasi itu membawa ke partai politik. Jadi 2006 itu sudah dibawa buka bersama acara P3. Nah, itulah pertama masuk ke kantor partai politik yang resmi setelah kuliah. Dan hari itu memang ditetapkan menjadi wakil sekretaris P3 Kota Bukit Tinggi periode 2006-2011. Jadi sudah sejak umur 26 tahun, sudah hampir setengah usia di partai politik. Oh, lalu Abang sebagai ketua DPC P3 Kota Bukit Tinggi ini sejak kapan, Bang? Kalau ketua baru kemarin, baru musyawarah cabang yang 2021. Sampai 2026 nanti. Kalau sebelumnya sekretaris. Sebelumnya wakil ketua. Sebelumnya wakil sekretaris. Jadi semua sudah jenjang semua jenjang jabatan di DPC itu sudah, dan hari ini diberikan amanah menjadi ketua DPC P3 Kota Bukit Tinggi. Oke. Lalu Bang, ini kan Abang sudah menjadi wakil rakyat yang banyak juga bergerak di masyarakat. Tentu pasti ada pesan-pesan khusus yang selalu diingatkan dari orang tua atau keluarga dalam perjalanan Abang di dunia politik ini. Kira-kira bisa berbagi nggak, Bang? Ada nggak pesan-pesan dari orang tua? Sangat banyak ya. Jadi di dunia politik itu sangat dinamis. Situasi itu memang selalu berubah. Cuman tetaplah konsisten pada satu kesepakatan bahwasanya kulil haqqa walau kana murran itu memang harus disampaikan. Nah kan walaupun dia pahit, kita harus menyampaikan, dan itu tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Nah, persoalannya hari ini tentu etika kita menyampaikan. Kalau mungkin kita di luar DPRD mungkin lebih luas, lebih bebas menyampaikan aspirasi dan lain-lain, tapi ketika kita sudah di DPRD tentu pola-pola pengelolaan aspirasi itu lebih rapi dan lebih konkret kepada dinas-dinas atau pejabat terkait langsung. Jadi mungkin kita tidak lagi, kalau dulu mungkin waktu saya mahasiswa kan demo dan lain-lain gitu kan. Nah kalau hari ini tentu di rapat-rapat resmi pemerintah daerah itu kita sampaikan semuanya, dan alhamdulillah berusaha untuk selalu normatif. Kalau sepanjang itu bagus, sepanjang itu baik untuk pemerintah daerah, untuk kota kita, itu perjuangkan. Tapi kalau dia tidak baik, kita harus bersedia untuk bersepakat untuk tidak menyepakati itu gitu. Seperti itu. Oh, lalu kita bergeser ceritanya ke ketika Abang jadi santri. Ya. Hal apa yang berkesan selama menjadi santri Nur Ikhlas nih, Bang? Santri Nurul Ikhlas dalam kehidupan yang sudah dilalui sampai hari ini sudah di usia 41 tahun ya. Masuk pondok itu dulu usia 12 tahun. Tamat SD, kelas 4 SD ditanya orang mau sekolah di mana nanti SMP, saya jawab pondok. Memang sudah keinginan sendiri. Kelas 4, kelas 5 itu sudah banyak yang bertanya, guru-guru atau
Bapak Ibu mau di mana pondok? Pondoknya di mana? Nggak tahu. Pokoknya pondok. Pondok aja dulu ya Bang. Alhamdulillah waktu itu ada memberikan informasi ada Nurul Ikhlas Dinia Putra di Padang Panjang. Kami ke sini dan melihat bangunan megah ini. Ini sudah ada bangunan ini. Sesuatu hal baru kami lihat. Langsung diputuskan dan saya tidak pernah mendaftar di pondok lain. Langsung di sini dan tes. Waktu itu ada tes di bawah, penerimaan siswa di bawah itu. Tes baca Al-Quran, tes apa aja waktu itu, hafal ayat pendek dan lain-lain dan lulus. Karena memang dari diri sendiri memang semangatnya minta ampun dan alhamdulillah hari itu sebuah kebanggaan bisa bertemu dengan teman-teman yang berada dari luar daerah kita. Jadi kelebihan kenikmatan yang tidak dapat ternilai ketika kita di pondok, saya di pondok itu ya 99, 93, 97 itu memang banyak hal yang tidak didapat oleh teman-teman di luar pondok yang kita dapatkan. Waktu itu memang saya masih ingat dari jam 5 pagi itu sampai jam 10 malam itu kegiatannya apa? Itu saking tertibnya kami bisa hafal. Bagaimana cara membangunkan kami waktu itu. Anak asuh atau komsah, mudabir itu. Kami cuma 3 bulan boleh berbahasa Indonesia di sini. Juga tidak boleh berbahasa Minang. 3 bulan. 3 bulan pertama itu hanya boleh berbahasa Indonesia. Tidak boleh berbahasa daerah. Alhamdulillah, meskipun sepotong, mana nak lun kamu gitu. Nah, jadi memang seperti itu kondisinya memang mencoba belajar dan alhamdulillah setiap hari dikasih mufradat, 2 mufradat sehari. Itu harus hafal, harus bikin kalimat dari itu sebelum pas subuh dan pas malam dites. Setiap minggu hari Kamis pagi ada muhadasah, ada muhadaroh. Nah, alhamdulillah semuanya itu akhirnya membuat kita lebih kuat. Saya bisa berbicara di hadapan banyak orang itu memang Nurul Ikhlas yang ngajarkan. Kalau enggak, mana ada anak usia SMP bisa berpidato seperti itu, dan itu kan tidak sesederhana itu. Benar. Bisa bercerita di depan orang banyak dan lain-lain, dan memang basic di pondok itulah menjadi kita public speaking kita mungkin lebih bagus daripada yang lain. Alhamdulillah ketika masuk di MAN itu memang seolah-olah mata pelajarannya biasa-biasa saja gitu. Jadi karena kami sudah bahasa Arab sudah lumayan lancar, kelebihan anak pondok itu lagi mudah menghafal. Nah. Kami menghafal mahfuzat itu sampai 100-an. Setiap misalnya hari ini mahfuzat itu ada 100, minta tanda tangan ke Ustadz. Jadi kalau kita hafal 10, lapor ke Ustadz A. Cari Ustadz, anak mau tes mahfuzat, didengarkan nanti sampai berapa yang sudah hafal. Ditandatangani dan akhirnya membuat kita mudah untuk menghafal. Nah, memang basic itu linear dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang berbasiskan hafalan, yang berbasiskan pemahaman, dan satu lagi di pondok itu yang paling hebat itu bagaimana kita berteman. Itu memang sangat bagus, sangat sama teman itu tidak boleh pelit. Coba kalau ada yang bakhil, itu lemarinya bisa hancur kami bikin. Jadi kalau memang dulu itu memang kalau kita dapat kiriman paket dari orang tua harus dibagi, setengahnya dibagi. Walaupun satu kantong mau dibagi, ada 10 kantong atau 5 kantong, 1 kantong saja cukup dibagi. Untuk mengamankan, kalau nggak aman. Jadi kemudian semuanya harus tertib, harus tobur, makan antri, mandi antri, semuanya antri. Itu juga mengajarkan kesabaran. Bagaimana kami membawa piring di dalam baju bawa piring untuk makan siang, biar antrinya tidak terlalu panjang, apalagi kalau lauknya ayam. memang sangat nikmat sekali. Dan pernah cabut saya 1 kali, alhamdulillah nggak ketahuan. Subuh dari lewat Pasar Abaa ke Bukit Tinggi, dan saya pernah jadi ketua pasukan pramuka. Dulu pramukanya sangat hebat sekali, ada 4 pasukan,
A, B, C, dan D. Untuk ngambil Pindru saja minta ampun dulu. Apalagi ngambil Pratama. Saya ke Komandan Pasukan A, ngambil Pratama itu entah kemana aja jalannya. Jadi terlalu banyak ujian yang dilalui. Ada Ustadz Muzaki dulu yang ngurus pramuka. Ustadz Ali Dahyar ya. Ali Ahyar, pembina pasukan A. Kemudian saya ketuanya dan ada 150 orang, ada sekian regu setiap hari Rabu, itu setiap sore ada saja kegiatan. Di sana belajar semapur, belajar pioneering, belajar morse dan lain-lain. Dan di pondok itu juga saya pernah juara 1 aktor terbaik. Dan karena gara-gara jadi juara 1 lomba drama itu, saya ditawarkan jadi Kismulialan, bagian pengumuman, bagian penerangan. Tapi karena nausorop saya bermasalah, nilainya tidak bagus, akhirnya saya jadi di UPPM itu jadi Kiftir. Kiftir hilang dari hukum-hukum asrama. Begitu nikmatnya hari itu. Orang upacara kita cuma melihat dari Kiftir. Kita tidak lagi pernah memikirkan makan, tidak pernah lagi antri waktu itu kelas 3. Makan sudah semua Ustaz. Mau makan mie silahkan, mau makan apa saja silahkan karena kita di Kiftir. Begitu banyak kenikmatan, begitu banyak, dan alhamdulillah sampai hari ini begitu sempit, begitu kecil dunia ini, karena di mana saja ada teman saya. Mau pergi ke Pekanbaru, dari sini ke Jakarta itu minta ampun banyak. Dan alhamdulillah kami di alumni Nurul Ikhlas angkatan 93 dan I93 Fakot itu WA grupnya sangat aktif. Kalau ada hal-hal yang bisa dibantu di antara teman-teman kita bantu. Dan kami, karena kebetulan saya agak sering keluar daerah, kemana saja itu memang ketemu sama anak-anak NI 93. Baru kemarin ketemu Dion Nofri di Pekanbaru, sebelumnya ketemu Budi di Jakarta, dan akhirnya dunia ini terasa begitu kecil, di mana saja ada teman kita. Dan alhamdulillah teman-teman saya itu profesinya macam-macam. Ada namanya, ada yang arsitek, ada yang desainer, desain grafis, ada yang jualan di Jakarta, ada yang jadi guru di Payakumbuh, dan macam-macam. Semua disiplin ilmu dan semua profesi ada. Dan alhamdulillah karena basic kedekatan kita di masa kecil itu, akhirnya bantu-membantu itu semakin terlalu mudah bagi kami. Jadi kalau sudah anak NI yang minta bantu atau harus disupport atau lain-lain, memang agak mudah. Karena memang kita pernah satu kamar 2 kali 4 jam ya. Kalau SMP kan cuma pagi sampai siang. Benar. Tapi kalau di sini kan dari pagi ke pagi, dan itu 3 tahun, banyak dinamika, banyak nostalgia yang tidak dapat dinilai. Begitu setia berteman. Saya pernah merokok dulu di ruangan ini, pas persis saya melompat ke bawah, tapi nggak dikasih tahu sama yang ketangkap. Kami berempat yang merokok 2, yang 2 ketangkap, saya nggak ketangkap, 2 orang. Lolos melompat dari ke bawah ini. Hukumannya yang berdua itu macam-macam, sudah di botak, dipajang, di rotan, disuruh bawa batu bata itu berapa ribu. Waktu itu kan bangunan asrama yang ketiga. Jadi yang bisa merokok itu suruh bawa batu bata ke sana. Itu nggak mau dikasih tahu. Kalau ada saya di sana gitu. Saking solidnya. Saking bersahabatnya, dan alhamdulillah memang kadang-kadang kalau dengan teman NI 93 itu memang tidak ada batasan gitu. Dan walaupun kami sudah waktu itu pertemuan pertama itu kan kebetulan kami yang juga ikut inisiasi di Bukit Tinggi, sampai pernah saya kumpulkan itu 60 orang, itu yang terbanyak. Kami itu cuma 5 menit. Kami hafal nama tapi tidak hafal wajah, karena sudah banyak perubahan dari SMP ke sekarang. Ingat nggak nama Iing misalnya? Ingat, tapi orangnya yang mana banyak yang lupa gitu. Kan nggak tahu gitu, ada perubahan. Tapi setelah 5 menit kami itu sudah kayak udah 10 tahun udah nggak pernah udah ketemu berapa lama gitu. Jadi memang sagan-sagannya dan lain-lain itu nggak ada gitu. Ya, memang seperti itu. Dan
cara bersahabatnya berbeda. Cara bersahabatnya berbeda. Itu barangkali yang tidak bisa kami lupakan di pondok ini, dan diajarkan bagaimana cara menghargai ustadz, meskipun cara menghargai mudabir walaupun dia usianya lebih cuma 1 tahun di atas kita, tapi ketika dia sudah jadi mudabir kita harus menghormati dia, dan itu sangat terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah biasanya anak-anak Nurul Ikhlas itu ketika dia keluar dia bisa hidup dalam keadaan apapun gitu. Itu kelebihannya barangkali ketika di pondok. Dan alhamdulillah hari ini kalau bagi kami secara pribadi sangat terasa manfaat pernah di pondok dengan apa yang kami lakukan hari ini. Karena memang semuanya diajarkan di sini dasarnya. Baru kita kembangkan waktu kuliah, waktu di iman, waktu dengan masyarakat. Itu kan cuma sudah penambahan-penambahan saja. Tapi dasarnya dapat dari Nurul Ikhlas. Lalu Bang, ini pesan-pesan untuk pondok pesantren dan santri Nurul Ikhlas Bang? Ya yakinlah kalau di pondok itu memang akan banyak nikmatnya nanti di usia kita sudah dewasa, ketika sudah kuliah. Bersyukur pernah di pondok, bersyukur pernah ada di zona ini, karena memang situasi ini tidak akan kita dapatkan di luar. Dulu di sini ini memang begitu gagahnya kami kalau keluar berbahasa Arab itu. Jadi kalau guru bahasa Arab saya di MAN itu memang agak minder juga dengan anak pondok. Karena ada beberapa pondok yang cabang-cabang Gontor itu memang kan pakar-pakar yang hebat. Jadi memang kadang-kadang senyum. Dan kalau saya ujian bahasa Arab itu dulu dikawal di MAN itu. Gak boleh keluar sebelum selesai, sebelum habis jamnya. Karena memang kalau enggak nanti kan semuanya minta dilihatin gitu. Jadi memang hal seperti itu, dan itu tidak hanya berguna untuk di dunia kerja, tapi bagaimana kehidupan di pondok, bagaimana hidup di pondok itu sangat bermanfaat ketika terapkan di masyarakat. Anak pondok itu pasti akan menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, karena setidaknya dia punya basic ilmu agama, dia punya ilmu bahasa, dia sudah public speakingnya sudah bagus, dan akhirnya mudah untuk diterima oleh masyarakat. Itu barangkali kelebihannya. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bang. Sekarang kan Abang udah duduk nih di DPRD Kota Bukit Tinggi. Kira-kira 5 atau 10 tahun ke depan target apa yang ingin diraih nih Bang? Di dunia politik itu enggak ada matematika politiknya. Ada matematika politiknya, tidak bisa dipersepsikan mungkin seperti orang jualan ya. Hari ini tokonya ada 2, dia punya target 2 tahun lagi tokonya jadi 3 gitu. Jadi memang matematika politik itu memang sangat penting untuk dihitung agar kita tidak memiliki kurikulum vitae yang jelek terhadap dalam karir politik. Dan memang harus kalau bahasa kampungnya jangan malongkahi janjang itu sekali ampe. Nah iyalah janjang itu cie-cie gitu. Maka memang kita akan hitung dulu kemampuan kita akan hitung dulu peluang-peluangnya seperti apa, dan kemanfaatannya untuk masyarakat seperti apa. Nggak akan, pokoknya jabatan itu di mana saja, mau DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, akan berlaku sama ketika dia tidak dimanfaatkan dengan baik. Anggota DPR RI pun kalau nggak perhatian dengan masyarakat, tidak peduli dengan daerahnya, ya nggak ada gunanya kan. Betul. Tapi ketika dia DPRD kota saja tapi bisa mempengaruhi, bahkan melebihi grade dia sebagai DPRD kota, itu lebih baik. Jadi biarlah jadi orang ketek tapi berbuah banyak. Biarlah jadi lado, batang lado, tapi bisa ladonya banyak berbuah gitu. Daripada batang beringin, batangnya tinggi tapi buahnya untuk dimakan. Terima kasih Bang atas sama-sama semua jawaban dari podcast kita kali ini. Kami dari The Podcast mendoakan semoga Bang selalu sukses dan sehat. Amin. Baiklah pemirsa, inilah podcast kita pada episode kali ini bersama Abang Dedi Fatria SHMH. Terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini. Saya Bayu Hartendi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.